warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ayat nabtati bikiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang sekali ketemu adik-adik hebat, adik-adik para penghafal Quran yang semangat belajar di mata kuliah hari ini, itu mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita masih bicara tentang pengantar, tentang kewirausahaan, apa itu wirausaha, lalu kemudian apa karakteristiknya, lalu kemudian bagaimana peluang adik-adik dan kita semua bisa menjadi pengusaha yang tidak hanya menjadi pengusaha biasa, tapi pengusaha yang hafal Quran, pengusaha yang ilmuwan, pengusaha yang rajin sedekah. Nah, pengusaha bukan hanya di usia tua, tapi pengusaha di usia muda, seperti Khadijah, seperti Rasulullah, dan banyak lagi sahabat-sahabat hebat di masa Rasulullah. Nah, adik-adik sekalian, agar kuliah kita di hari ini, kuliah kewirausahaan kita ini penuh keberkahan dari Allah, nah ada baiknya kita dengarkan dulu ya, yaitu bacaan Al-Quran berkaitan tentang mata kuliah kita ini yang akan dibacakan oleh Ananda Citra. Nah, Citra ini dari Banten, nah, seorang qari'ah. Insyaallah doakan mudah-mudahan Allah berkahi yang membaca Al-Quran dan kita semua yang menyimak bacaan Al-Quran ini. Tafadhali ya Ananda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberkahi apa yang dibaca oleh Citra dan kita pun mendengarkannya mendapatkan pahala. Citra kalau boleh tahu itu surat keberapa ya? Ayat keberapa dan surat keberapa ya di dalam Al-Quran ya? Quran surat Fatir ayat 29, Pak. Ayat 29. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa di ujung ayat dikatakan tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Kenapa tidak merugi? Karena kamu mengamalkan 3. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, rajin baca Al-Quran. Ternyata orang yang rajin baca Al-Quran itu di hadis Rasulullah dikatakan para penghafal Quran, adik-adik semua ini para penghafal Quran merupakan ahlullah, keluarga Allah di muka bumi ini. Dan juga nanti merupakan keluarga Allah di akhirat. Itu bayang nggak sih kalau yang namanya keluarga, pasti kalau dia lapar disiapin makanannya. Kalau dia butuh sesuatu pasti Allah siapkan. Nah, kebayang oleh adik-adik sekalian betapa spesialnya adik-adik di mata Allah. Nah, yang kedua yaitu aqamus shalah, rajin sholat. Ternyata di surat Toha 132 itu dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir, bersabarlah. Kenapa? Karena orang yang rajin sholat itu ya kata Allah, kamu tidak perlu tanya tentang rezeki deh. Nahnu narzuk, kami nih yang kasih rezeki karena Anda rajin sholat. Wal akibatu littaqwa, karena Anda termasuk orang bertakwa. Itu keren banget, luar biasa. Yang ketiga yaitu rajin sedekah. Nah, ternyata orang rajin sedekah itu Masya Allah. Sedekah itu selain menolak bala menurut Rasulullah, sedekah itu juga mampu mempercepat rezeki kita. Nah, kalau orang cuma dagangnya paling laku 1 untung 5.000, tapi kalau kemudian berbisnis dengan Allah, itu Masya Allah, dahsyat luar biasa, berkah dan keuntungannya. Nah, dalam Al-Baqarah dikatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, sedekah 1 dapat 7, 7 100, 700%. Itu artinya kalau sedekah 1 juta dapat 7 juta. Nah, kalau kita taruh uang kita di sama manusia, sama bank misalnya, paling dapat 7% per tahun. Bagi dengan 12 bulan, ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya cuma nabung 1 juta, dapat cuma Rp5.000 per bulan. Lebih banyak mana kira-kira? Yang dengan Allah 7 juta atau dengan manusia 5.000? Capek dengan manusianya.
Nah, inilah pentingnya ayat ini menyemangati adik-adik di pembukaan kuliah di pagi hari ini. Terus lobby Allah dengan baca Al-Quran, terus lobby Allah dengan rajin sholat, dan jangan lupa terus lobby Allah dengan sedekah. Sedekah itu mungkin kita anggap berkurang, tapi di dalam pandangan Allah, yasdad, bertambah. Ada banyak orang-orang pengusaha mengatakan, kok semakin rajin sedekah, uang saya semakin bertambah sih? Nah, itu namanya berkah dari Allah.